Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lilis Suryani SPD MPD pada mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial pada program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pada pertemuan ke-9 hari ini kita akan membahas mengenai subcapaian mata kuliah mahasiswa mampu menganalisis mengenai masalah lingkungan dan solusinya. Mahasiswa mampu merumuskan usaha pelestarian lingkungan dengan mengintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman. Tentunya, pada sub CPMK tersebut ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis mengenai lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dampak perubahan lingkungan terhadap manusia. Yang ketiga, mahasiswa mampu mereview mengenai masalah lingkungan. Yang keempat, mahasiswa mampu merumuskan usaha pelestarian lingkungan dengan mengintegrasikan ke nilai-nilai keislaman. Sebelum kita memahami jenis-jenis lingkungan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan saling mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. Lingkungan dibagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan fisik. Lingkungan fisik disebut juga dengan lingkungan alamiah dan lingkungan buatan. Lingkungan alamiah adalah lingkungan yang terjadi dengan prosesnya sendiri. Contohnya adalah daratan, sungai, pegunungan, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya jalan, jembatan, pemukiman, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah lingkungan non-fisik. Lingkungan non-fisik adalah lingkungan yang berkaitan dengan manusia. Contohnya adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini adalah lingkungan di mana masyarakat itu saling berinteraksi dan berkomunikasi antara yang satu dengan yang lainnya. Lalu ada namanya lingkungan ekonomi, di mana manusia itu bisa menghasilkan, lalu bisa mendistribusikan, lalu bisa melakukan pemasaran terhadap apa yang telah mereka hasilkan. Lalu ada juga lingkungan politik dan lain-lain sebagainya. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang sangat sempurna. Karena kesempurnaannya itu, manusia bisa menyebabkan perubahan terhadap lingkungan. Manusia memiliki peran andil yang sangat besar bagaimana bisa menjaga lingkungan tersebut. Dengan adanya dampak perubahan lingkungan terhadap manusia itu sendiri, yang pertama itu adalah perubahan siklus air dan hujan. Dengan adanya perubahan siklus air tersebut menyebabkan terjadinya kekeringan di beberapa wilayah dan curah hujan yang tinggi di wilayah lain. Yang kedua, perubahan iklim tahunan, di mana interval musim dan cuaca mempengaruhi habitat dan perilaku makhluk hidup. Seperti burung bermigrasi lebih awal, bunga mekar lebih awal, atau lapisan es mencair lebih awal. Bahkan, petani juga tergantung kepada musim saat bercocok tanam. Nah, saat sekarang ini, karena adanya perubahan iklim tersebut, maka kita tidak dapat lagi menentukan musim-musim tertentu. Beda, dulu kita bisa mengetahui dari bulan Januari sampai bulan Juni itu adalah musim penghujan. Begitupun dari bulan Juli sampai Desember adalah musim kemarau. Nah, karena adanya perubahan iklim, maka kita tidak dapat lagi mengetahui atau memprediksi pada bulan-bulan berapa saja terjadi musim kemarau dan musim penghujan. Karena perubahan iklim tahunan, maka terjadi cuaca yang ekstrim. Cuaca ekstrim ini bisa menjadi bencana dalam jangka waktu yang sangat lama. Salah satu contohnya adalah kekeringan, banjir, gelombang panas, dan badai tropis. Nah, saat sekarang ini hampir kita ketahui bahwa di Indonesia itu hampir setiap
setiap tahunnya terjadi banjir. Nah, banjir ini memiliki dampak yang sangat besar bagi perkotaan, khususnya bagi pemukiman. Dampak perubahan iklim terhadap lingkungan. Iklim merupakan keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah atau wilayah tertentu dalam jangka waktu yang lama. Nah, misalnya Indonesia beriklim tropis. Karena adanya perubahan iklim, ini akan mengalami ancaman yang sangat besar bagi pembangunan atau infrastruktur yang ada di Indonesia. Dari dampak perubahan iklim tersebut, diantaranya mengalami krisis air bersih, kekeringan, pencairan es, dan peningkatan suhu bumi. Setelah menyimak video yang telah ditampilkan, berikanlah tanggapan atau pendapat kalian terhadap masalah lingkungan yang terjadi pada video tersebut. Cara menjaga dan memelihara lingkungan antara lain, yang pertama tidak membakar sampah. Sampah plastik jika dibakar akan menghasilkan gas nitrogen yang tentunya akan merusak udara. Yang kedua, menanam pohon. Gerakan menanam pohon, hampir seluruh instansi melakukan gerakan menanam pohon. Salah satu contohnya adalah menanam satu pohon satu manusia. Menghemat air. Air jika tidak digunakan maka kita harus mematikan sehingga kita tidak mengalami krisis air. Menggunakan produk daur ulang. Tentunya produk daur ulang tersebut kita dapat gunakan kembali, misalnya botol dapat dibuat kerajinan tangan dan lain-lain sebagainya. Contoh lain, pada saat sekarang ini hampir di semua supermarket itu tidak menggunakan kantong plastik lagi, tapi sudah menggunakan tas. Menghemat energi. Menghemat energi yang dimaksud di sini adalah di mana jika kita tidak menggunakan lampu maka kita dapat mematikannya. Lalu misalnya kalau kita menggunakan AC tidak dibutuhkan lagi maka kita bisa mematikannya. Yang terakhir adalah menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Nah, transportasi yang ramah lingkungan salah satunya adalah bersepeda. Nah, ini dapat kita lakukan di mana kita bisa menggunakan sepeda pada hari-hari tertentu, misalnya pada hari Ahad untuk berolahraga, bersepeda ke sekolah, dan lain-lain sebagainya. Nilai-nilai keislaman dalam upaya melestarikan lingkungan, diantaranya yang pertama khalifah atau pemeliharaan. Dalam Islam, manusia diamanahi sebagai khalifah di bumi yang berarti bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat lingkungan. Ini mencakup pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Jadi manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sangat sempurna, tentunya juga harus memiliki dampak, yaitu di mana manusia bisa menjaga dan merawat lingkungan tempat tinggalnya. Yang kedua, pentingnya kebersihan. Islam menekankan kebersihan sebagian dari iman. Menjaga lingkungan yang bersih merupakan manifestasi dari nilai-nilai tersebut. Kebersihan juga diartikan sebagian dari ibadah. Yang ketiga, larangan pemborosan. Islam mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya. Dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dalam Quran Surah Al-A'raf 31. Ini mencakup penggunaan air, energi, dan sumber daya alam. Jadi kita dituntut untuk tidak boros, khususnya dalam penggunaan sumber daya alam. Jadi Allah sangat membenci manusia yang boros dalam menggunakan sumber daya alam. Yang keempat, larangan merusak alam. Islam mengajarkan untuk tidak merusak lingkungan. Al-Quran menekankan bahwa Allah menciptakan bumi dengan keseimbangan
dan merusak keseimbangan itu adalah tindakan yang tidak diperbolehkan. Kalau bukan kita yang menjaga dan merawat lingkungan sekitar, lalu siapa lagi? Tindakan yang kita lakukan terhadap menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya untuk diri sendiri saja, akan tetapi berdampak pada teman-teman dan keluarga kita, karena dengan menjaga kebersihan, tempat menjadi nyaman, jauh dari penyakit. Sebab lingkungan yang bersih memberikan pengaruh terhadap kesehatan dan kenyamanan kita. Sekian materi kita hari ini terkait masalah lingkungan dan upaya untuk mengatasinya. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.